apakah yang mau daftar ikut program rekalibrasi pulang ini harus punya hasil tes PCR atau tidak. Ini sudah kita klarifikasi kepada Immigration Malaysia, tidak perlu memiliki hasil tes swab PCR. Yang diperlukan hasil swab PCR ini hanya mereka yang akan ikut program rekalibrasi tenaga kerja. Ya, itu ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Gus Ulin. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan share ke kawan-kawan tentang gimana sih caranya kita untuk bisa mengikuti program rekalibrasi balik kampung ini. Bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti program rekalibrasi balik kampung ini, gimana sih syarat-syaratnya? Oke, langsung saja saya akan sampaikan seperti saja yang dijelaskan oleh Bapak Dubes kita Hermono, bahwasanya syarat-syarat kita untuk mengikuti program rekalibrasi itu ada 3. Yang pertama, kita harus memiliki paspor ataupun SPLP yang masih berlaku. Yang kedua, kita harus membuat sistem temu janji online. Otomatis kalau kita sudah mempunyai paspor atau SPLP yang masih berlaku, langsung saja kita membuat sistem temu janji atau daftar temu janji secara online di Jabatan Immigration Malaysia. Setelah kita mendapatkan tanggal sistem temu janji di Jabatan Immigration Malaysia, sebelum kita menghadiri temu janji, kita harus membawa tiket balik kampung ya kawan-kawan. Jadi 3 hari sebelum kawan-kawan hadir di Jabatan Immigration Malaysia, kawan-kawan harus membeli tiket balik kampung terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pergi ke Jabatan Immigration Malaysia untuk membuat kompon atau untuk pembayaran kompon atau mengikuti program rekalibrasi balik kampung. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, tes swab COVID itu tidak perlu semasa kita pergi ke immigration untuk temu janji atau membayar kompon. Perlu kawan-kawan garis bawahi bahwa tidak memerlukan tes swab COVID. Setelah kawan-kawan membuat bayaran atau temu janji di Jabatan Immigration Malaysia, kawan-kawan akan mendapatkan pas atau memo. Nah, memo tersebut digunakan atau istilahnya surat jalan kita semasa kita balik kampung. Nah, surat memo tersebut berlaku selama 14 hari. Dalam arti kata, selama 14 hari setelah kawan-kawan mendapatkan memo tersebut, kawan-kawan harus meninggalkan atau keluar dari Malaysia ini ya kawan-kawan. Dan seterusnya, apabila kawan-kawan mempunyai anak atau istilahnya anak-anak di bawah 18 tahun, kawan-kawan tinggal saja pastikan bahwa anak tersebut mempunyai SPLP ataupun paspor. Bila anak tersebut ingin mengikuti program rekalibrasi balik kampung atau anak tersebut mau balik kampung, dia harus mempunyai SPLP ataupun paspor yang masih berlaku. Terus setelah itu waktu membuat sistem temu janji, dia cuma dikenakan biaya sekitar 150-an ringgit ya kawan-kawan untuk pas anak tersebut. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya memang kita pergi ke immigration tidak membawa tes swab COVID. Tetapi andai kata kita balik kampung tidak membawa tes swab COVID, kita akan dikarantina selama 2 minggu.
antara 7 hari sampai 14 hari. Jadi alangkah lebih baiknya saya sarankan ke kawan-kawan sebelum balik kampung atau sebelum terbang lewat udara ataupun lewat laut, 3 hari sebelum kawan-kawan balik kampung, alangkah baiknya kawan-kawan membuat tes swab COVID terlebih dahulu. Apabila kawan-kawan tidak menginginkan kawan-kawan di karantina nanti ketika kawan-kawan sampai ke Indonesia nanti. Terus adapun sistem pembayarannya, pembayaran kompon di Jabatan Imigrasi Malaysia itu semuanya secara online ya kawan-kawan. Secara debit, kredit ataupun e-wallet. Dalam arti kata, kawan-kawan harus mempunyai atau meminjam kad kredit ataupun debit ke kawan-kawan yang mempunyai tabungan atau rekening Malaysia ini. Otomatis kawan-kawan harus meminjamnya untuk pembayaran kompon nanti. Pada dasarnya yang boleh atau yang bisa mengikuti program rekalibrasi pulau ini adalah semua pati, ya, semua pati sepanjang dia tidak masuk dalam catatan jenayah. Artinya kalau tidak memiliki catatan kriminal itu boleh pulang, ya, boleh pulang. Yang tua, yang anak-anak boleh pulang, ya. Dan selanjutnya banyak yang bertanya kepada saya ataupun komen di video-video yang sebelumnya bahwasanya siapa saja sih yang berhak mengikuti program rekalibrasi ini. Oke, seperti yang disampaikan Bapak Dubes kita juga, bahwasanya beliau juga berkata, siapa saja warga Indonesia yang berada di Malaysia ini yang tidak mempunyai dokumen ataupun pati, dia berhak mengikuti program rekalibrasi balik kampung ini. Termasuk mulai dari tidak ada permit kerja, dan seterusnya mati paspornya, dan seterusnya tinggal lebih masa di sini, dan seterusnya. Apabila kawan-kawan pernah mengikuti program rekalibrasi pada tahun-tahun sebelumnya, pada dulu-dulu mungkin bukan rekalibrasi, ada kalanya back for good ataupun pemutihan. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang sudah pernah mengikuti program-program tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, kawan-kawan boleh mengikuti program ini lagi. Termasuk juga bagi kawan-kawan yang sudah pernah balik kampung mengikuti program ini, kemudian masuk lagi ke Malaysia dengan lewat pintu yang istilahnya ilegal ataupun sistem tembak lorong. Kemudian kawan-kawan bekerja di sini, terus lepas beberapa bulan ataupun beberapa tahun kawan-kawan ingin mengikuti program rekalibrasi ini, itu bisa. Ataupun bagi kawan-kawan yang mempunyai paspor yang sudah ada COP blacklistnya, itu juga bisa. Asal bukan paspor yang blacklistnya seumur hidup. Terus yang jadi pertanyaan lagi, berapa tahun program blacklist atau kita di COP blacklist itu berlaku sampai beberapa tahun. Jadi blacklist yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigrasi nanti itu berlaku selama 5 tahun. Mulai dari kawan-kawan keluar dari Malaysia ini. Misal kata kawan-kawan keluar dari Malaysia ini di tahun 2019 bulan 10. Berarti mulai bulan 10 tahun 2019 sampai 5 tahun ke depan kawan-kawan masih ada COP blacklistnya atau masa COP blacklist itu masih berlaku. Jadi cuma 5 tahun saja berlakunya COP blacklist tersebut. Nah, terus gimana cara membedakan antara COP blacklist 5 tahun sama seumur hidup?
Nah, cara membedakannya ialah dengan istilahnya kalau blacklist 5 tahun itu kawan-kawan cuma bermasalah masalah keimigrasian atau tidak ada kasus atau tidak terkena kasus. Lain cerita kalau kawan-kawan pernah terkena kasus di Malaysia ini, misal kata merogol, merampok atau dan lain sebagainya, itu bisa dikategorikan blacklistnya seumur hidup. Jadi bagi kawan-kawan yang menginginkan mengikuti program rekalibrasi balik kampung ini, silakan disiapkan terlebih dahulu. Siapkan persyaratan-persyaratannya, mulai dari SPLP ataupun paspor yang masih berlaku. Kalau paspor ataupun SPLP sudah ada, kawan-kawan tinggal membuat sistem temu janji online kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Setelah kawan-kawan dapat tanggal temu janji dengan Jabatan Imigresen Malaysia, misal kata kawan-kawan temu janjinya tanggal 10, usahakan persyaratan yang berikutnya yaitu tiket. Kawan-kawan 3 hari sebelum temu janji ke Imigresen Malaysia, tanggal 10 temu janji, tanggal 7 usahakan kawan-kawan membeli tiket balik kampung. Setelah 2 syarat ini dipenuhi, silakan kawan-kawan melanjutkan ke temu janji pada tanggal yang ditetapkan oleh Jabatan Imigresen. Setelah temu janji, kawan-kawan membayar kompon di sana di Jabatan Imigresen sebesar RM500. Itu pun cara pembayarannya dengan menggunakan sistem online atau bisa juga menggunakan pembayaran sistem e-wallet, kredit ataupun debit. Setelah itu baru kita mendapatkan pas ataupun memo dari Jabatan Imigresen atau bisa juga dinamakan surat perjalanan untuk kita nanti keluar dari Malaysia. Dan setelah sampai di tanggal penerbangan atau kita balik kampung, usahakan 3 hari sebelum kawan-kawan balik kampung membuat ujian tes swab COVID terlebih dahulu. Biar apa? Biar kawan-kawan nanti kalau tiba di Indonesia, kawan-kawan tidak dikarantina. Apabila kawan-kawan tidak mempunyai tes swab COVID, nanti sampai Indonesia kawan-kawan akan dikarantina. Mulai 7 hari sampai dengan 14 hari. Jadi silakan dipersiapkan dulu persyaratannya. Untuk saat ini silakan dulu dipersiapkan SPLP ataupun paspor, temu janji, setelah temu janji tiket. Lah waktu temu janji ini yang masalah sistem pembayaran ini masih akan ada info selanjutnya. Apakah yang digunakan itu menggunakan e-wallet, debit ataupun kredit semuanya bisa, atau dengan salah satunya 3 ini bisa? Kita tunggu saja info berikutnya, karena kawan-kawan tahu sendiri yang namanya kita di sini yang tidak mempunyai dokumen atau tidak mempunyai permit kerja, otomatis kita tidak mempunyai kad atau tabungan Malaysia atau rekening Malaysia. Dan tidak dipungkiri, dalam arti kata kita untuk melakukan pembayaran ini nanti harus meminjam kad kredit dari kawan-kawan kita yang mempunyai dokumen atau yang mempunyai rekening tabungan Malaysia sini. Oke, jadi jelas ya kawan-kawan. Untuk saat ini silakan dulu dipersiapkan syarat-syaratnya. Dan apabila kawan-kawan belum mempunyai cadangan dalam sistem pembayaran kompon, silakan kawan-kawan cari kawan-kawan yang mempunyai tabungan Malaysia yang boleh dipinjam.
Atau boleh juga kawan tersebut yang mempunyai tabungan suruh kawan ke Jabatan Imigrasi Malaysia untuk melakukan pembayaran kompon tersebut. Oke, jadi videonya sampai di situ dulu kawan. Apabila bermanfaat silakan di-share, jangan lupa di-like dan di-subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. Dan juga kasih tahu kawan-kawan yang lain. Sekian dulu info dari saya. Jangan lupa nantikan video yang selanjutnya. Dan yang terakhir jangan lupa tekan tombol loncengnya kawan. Biar kalau saya buat video baru nanti kawan-kawan mendapat notifikasi atau tahu bahwa saya telah upload video terbaru. Biar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian dulu dari kawan, semoga bermanfaat. TKI Malaysia, TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.